izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Wendy ya. Kakak merupakan mahasiswa aktif semester 6 sekarang ini, dan kemudian di sini kakak ada tugas dari dosen kakak, yaitu membuat praktik konseling, yaitu konseling kelompok. Nah, jadi di sini kakak izin tadinya untuk tag video, dan juga tadi kan beberapa teman-teman juga dipilih oleh Ibu Ratna ya, Ibu Ratna dari kelas 7B. Nah, 7B. Jadi di sini langsung saja kita ke tahap proses konselingnya. Jadi di sini kita berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan daerah masing-masing ya. Jadi di sini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini adik-adik tahu nggak sih konsep kelompok itu apa? Tidak. Baik, di sini kakak jelasin ya. Konsep kelompok itu adalah seperti sekarang ini, di mana kakak sebagai konselor dan kalian sebagai kliennya. Nah, jadi secara lebih jelasnya konseling kelompok itu adalah layanan bantuan untuk membantu anggota memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kecemasan diri, yaitu kecemasan saat perasaan khawatir, takut, atau gelisah sering muncul ketika situasi tertentu. Contohnya, misal di teman-teman di sini merasa bahwasanya ketika presentasi itu sering banget kayak gugup. Ketika misal rasa gelisah, ketika kita salah pasti kita ditertawakan oleh teman-teman kita. Nah, itu merupakan salah satu kecemasan diri pada kalian sendiri gitu. Nah, jadi konseling kelompok itu seperti itu ya, adik-adik semuanya. Apakah paham sampai sini? Paham ya? Oke, di sini kakak jelasin lagi, tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar teman-teman itu mampu mengenali penyebab dari kecemasan tadi, memahami dampaknya, dan bagaimana cara mengatasi hal itu. Nah, jadi dari mulai konseling kelompok ataupun tujuannya nantinya itu saling bersangkutan gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama untuk melakukan sesi proses konseling kelompok nantinya gitu. Apakah paham sampai sini ya? Paham. Oke. Baik, kita langsung saja ya ke tahap selanjutnya, yaitu sebelum kegiatan proses konseling dimulai, ada beberapa aturan dulu yang harus adik-adik lakukan. Nah, yang pertama itu kita di sini harus menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal apa? Misalnya teman-teman di sini menceritakan, nah, kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, yang kedua itu saling menghargai ketika teman berbicara. Nah, jadi misalnya contohnya adik yang sebelah ini nantinya dia berbicara, nah kita harus menghargai dong, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita harus aktif berpartisipasi. Nah, dalam artian ini bahwasanya kita harus apa yang dikatakan konselor kalian harus jawab. Dia tidak boleh diam dan tidak boleh saling kesibukan masing-masing gitu nantinya pada saat proses konseling nantinya. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Paham ya? Di sini. Jadi apakah teman-teman bersedia untuk mengikuti aturan tersebut? Bersedia? Jawab bersedia. Bersedia. Oke, baik. Langsung saja di sini kita ke sesi perkenalan diri ya. Karena kakak juga sudah perkenalan diri ya. Langkah baiknya kita perkenalan diri, sebut nantinya nama lengkap dan hobinya apa. Oke, mungkin boleh dari sini dulu. Dari cowok-cowok dulu ya. Kita mulai dulu dari sebelah sini, sebelah kiri kakak. Kepada adiknya seperti persilakan. Hobinya apa? Oh ya. Nah, tadi kan sudah kenalan nih. Nah, lanjut lagi di sebelahnya. Main bola. Wow. Keren banget ya. Oke, boleh sini. Oh, oke. Oke, mungkin di sebelah sini juga.
Main bola. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya Anissa. Tidak boleh tawa loh ya. Saya yang gambar. Ya, mungkin belanya juga boleh. Perkenalkan nama saya dan Fadila hobi bulu tangkis. Iya. Oke. Perkenalkan nama saya Rika. Oke. Jadi rata-rata di sini hobinya olahraga ya. Jadi sangat hobinya itu ini ya, pernah ikut lomba gitu? Pernah? Sudah kemana aja misalnya, pernah ke di kecamatan atau kabupaten gitu lombanya? Apa hanya sekedar hobi aja gitu? Oh. Oke, baik. Tadi kan sudah perkenalan ya, perkenalan. Jadi kakak sudah tahu juga hobinya, namanya juga tahu. Nah, jadi di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu permainan atau experimenting ya. Nah, dari sini kita akan bermain permainan sederhana. Setiap anggota itu menyebutkan satu kata yang menggambarkan perasaannya hari ini. Nah, jadi misalnya contohnya kakak mau bertanya kepada ini yang sebelah sini. Nah, misal kakak tanya, nah perasaannya hari ini apa misal? Senang. Nah, itu salah satu perasaan ya, perasaan kita hari ini gitu. Nah, contohnya mungkin langsung saja ya, tanpa lama-lama kita melakukan stretching ini agar kita tetap rileks, tetap semangat untuk ikut proses konseling pada pagi hari ini. Oke? Baik, sampai sini paham ya? Nah, oke, mungkin dari cewek ini dulu ya, nanti kan sudah cowoknya dulu nih. Boleh dari sebelah sini, gimana sih perasaan adiknya sekarang ini gitu? Senang, oke. Lanjut? Biasa saja, oke. Lanjut? Biasa saja, oke. Biasa saja, oke. Oke, ini. Oke. Oke, baik, data di sini mengikuti teman-teman juga ya mungkin ya di sini ya, karena ekspresinya seperti itu gitu ya. Jadi menggambarkan itu adalah salah satu perasaan kita gitu nantinya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, oke. Di sini kita lanjut ya ke sesi kegiatannya ini, kegiatan intinya. Nah, pada sesi ini kita akan berbagi pengalaman mengenai kecemasan yang sering dialami dalam mencari solusi bersama untuk mengatasinya. Nah, contohnya di sini misalnya, apakah semua anggota siap mengikuti kegiatan ini? Siap ya. Jadi nggak ada rasa terpaksa ya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Jadi di sini kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu mengungkapkan masalah kepada anggota kelompok. Jadi di sini kita sharing-sharing, nanti kakak tanya satu persatu masalah tentang kecemasan diri tadi. Ketika hal apapun, misalnya ketika presentasi ataupun hal apapun gitu ya. Paham seperti ini ya? Paham, oke. Baik, di sini silahkan anggota yang ingin berbagi pengalaman terkait kecemasan. Di sini kakak sebut ya satu-satu supaya enak intinya, agar semuanya nanti kita cari satu masalah yang benar-benar semuanya merasakan. Jadi kita tuntaskan masalah hal itu. Oke, paham seperti ini ya? Paham, oke. Di sini mungkin boleh dari sebelah sini dulu untuk ininya. Masalah tentang kecemasan diri yang pernah adik alami apa gitu? Gugup saat ketika presentasi gitu. Ya, berarti di sini hal ini ketika sedang presentasi adiknya sering kayak gugup gitu ya, kayak misal gemeter gitu ya biasanya, misal takut dinilai orang gitu ya. Oke, baik, di sini tadi sudah masalah gugupnya. Boleh dari sebelah yang sininya, ketika hal apa kecemasannya? Gugup juga. Oke, di sini juga gugup. Ini nggak ikut-ikutan ya teman-teman ya, emang asli ya. Nah, oke, di sini dulu gugup juga. Nih, kecemasan itu bukan biasa saja teman-teman. Misalnya ketika pernah ya malu kayak misal malu kayak misal sering kayak dinilai orang itu saat presentasi, misal kecemasan yang gitu. Oh iya, tapi masih sama juga ya, masuk ke gugup juga ya ketika ditanya orang. Oke, di sini boleh gugup, oke, malu, oke. Berarti di sini rata-rata kita ambil di masalah tentang kecemasan di bagian presentasi ya, ketika gugup, ketika tampil di depan gitu ya. Oke, baik, di sini kita sudah menetapkan masalahnya.
Nah, jadi di sini kakak mau tanya, dari beberapa masalah yang adik-adik sebutkan tadi, itu apakah kecemasan saat presentasi yang menyakiti guru ketika tampil di depan, itu apa kita setuju mengangkat masalah itu? Setuju? Oke, setuju ya? Kita mengangkat masalah itu. Nah, jadi di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan penjelasan secara detail untuk tentang masalah tentang buku tadi ketika saat presentasi di depan. Nah, jadi kan teman-teman setuju nih ya untuk masalah itu diangkat. Nah, jadi di sini kakak mau bertanya kepada teman-teman juga, mungkin di sini boleh perwakilan atau tidak, nantinya 3 orang atau 4 orang nantinya yang kakak pilih gitu untuk melakukan menceritakan secara detailnya ketika dalam hal ini gitu. Nah, di sini langsung saja ya. Nah, ketika hal apa, misalnya ketika tadi kan adik-adik menyebutkan bahwasanya ketika kecemasan itu timbulnya rasa gugup ketika saat tampil ataupun presentasi di depan. Nah, hal itu biasanya memicu hal apa misalnya? Boleh dari sini aja dulu. Ya, misalnya ketika saat presentasi adiknya misalnya sering kayak takut nih dinilai orang kayak salah gitu. Nah, boleh dijelasin seperti itu. Hal apa misalnya? Misalnya takut dinilai orang itu dalam hal misalnya timbulnya rasa cemas ya, rasa cemas kayak nggak pede gitu ya, nggak pede, malu ya, betul banget gitu. Nah, jadi sangat sangat sering banget ya ketika kita dulu itu timbul rasa seperti itu ya. Nah, boleh mungkin dari cowok juga sini perwakilannya satunya ketika hal apa gitu, boleh? Ini dulu. Ya, cemasannya ketika dulu tadi misalnya timbulnya rasa apa gitu, misalnya rasa takut, nggak pede juga ya, seperti itu. Oke, mungkin di sini sama juga ya, karena juga sama-sama sudah tahu juga ya, rata di sini sering gugup gitu ya. Jadi kakak ambil gitu ya kegiatan hal itu gitu. Jadi ketika gugup itu kita benar-benar kayak ya merasa hal itu juga. Kakak juga pernah merasa posisi seperti itu ketika kakak presentasi di depan kelas. Bahkan sekarang ini kan kami bukannya guru ya lagi ya gitu ya, kami dosen gitu. Nah, dosen itu ya seperti kalian juga gitu, kalian nggak pede ketika jawaban salah itu kita merasa kurang puas gitu. Nah, itu timbulnya rasa kecemasan ketika ketika sedang tampil gitu nya gitu saat presentasi ya. Oke, kita lanjut ya untuk tahap di sini adik-adik merespon pendapat anggota kelompok tadinya gitu. Nah, sini kakak bertanya, apakah ada anggota lain yang ingin menanggapi tentang hal itu tadi? Tidak ada. Boleh satu misal perwakilan gitu menanggapi hal misalnya nantinya misal saya pernah nih kak merasa gugup ketika misalnya gitu, menanggapi hal itu. Mungkin dari sini juga ini kayak mau menyampaikan ya. Mungkin boleh adiknya, silahkan menanggapi hal itu. Jadi kan sudah ya. Mungkin boleh. Nah, misalnya kan saya itu pernah kak ini mengalami ketika misal saya sedang lomba tadi bulu tangkis kan. Nah, bulu tangkis misalnya, saya sering merasa nggak pede gitu. Nah, pernah nggak merasakan hal itu gitu? Nah, coba dijelasin kayak di saat situasi apa gitu menanggapi hal itu gitu. Gimana coba? Tanggapi aja ya. Misalnya nggak pede, ya tidak apa-apa, ngulangin aja itunya. Iya. Oh ya. Tadi pikir overthinking gitu ya maksudnya ya. Oke. Baik, terima kasih ya untuk adiknya sudah menanggapi hal itu ya. Oke. Jadi di sini kita langsung ke selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan dari permasalahan tadinya gitu. Nah, jadi di sini dari biar kakak simpulkan ya dari pembahasan tadi tentang masalah
yang adik-adik sampaikan tadi itu adalah kecemasan muncul karena adanya pikiran negatif. Nah, pikiran negatif tadi kan misalnya kayak tadi disampaikan oleh adik sebelah sini. Nah, jadi katanya saya sering misalnya ketika kita saat bermain bulu tangkis itu sering kayak kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman kita, yaitu pikiran negatif. Nah, gugup juga sama teman-teman. Jadi ketika kita sedang presentasi, ketika gugup itu merasa bahwasannya ya kita muncul pikiran kayak oh dia ini pasti menertawakan kita gitu. Nah itu pikiran salah satu pikiran negatif ya. Jadi masalah ini harus kita benar-benar kita hilangkan dari pikiran kita supaya kita lebih percaya diri nantinya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini langsung saja kita ke kegiatan berbagi ide dalam analisis pemecahan masalahnya gitu. Jadi di sini kakak bertanya lagi kepada teman-teman, pada adik-adik, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan tadinya gitu. Misalnya, contohnya misal tadi adiknya kan hobi bulu tangkis nih. Nah, saya harus harus bisa berlatih dulu kan sebelum tampil gitu ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, jadi tadi boleh dua orang kakak mau bertanya hal itu gitu ya. Jika terkait tentang gugup tadi, tentang gugup tadi gitu untuk kita sama-sama berpikirnya lebih ke yang positif gitu ya. Jadi, mungkin boleh perwakilan cowok juga sih kok yang sebelah sini ya. Nah, ya. Jika gugup biasanya sebelum biasanya kita kan gugup nih. Nah, itu biasanya gimana cara kita mengurangi hal itu? Ya, lebih pedenya gitu. Biasanya kita melakukan apa? Yang paling utama kan kita harus menguasai materi dulu kan. Nah, itu kan salah satu pikiran positif kita gitu ya untuk nantinya. Nah, seperti itu ya, kalau lebih sama. Oke, mungkin di sini boleh yang tengah ini ya. Ya, boleh. Misalnya gugup nih, tadi cowoknya mengatakan bahwasanya dia harus lebih ini ya, harus menguasai dulu presentasinya, materinya ketika tidak rasanya tumbuh gugup tadi gitu. Nah, jadi yang ceweknya seperti apa gitu? Iya, oke. Baik, ya benar banget ya teman-teman semuanya, dimana kita harus buang pikiran negatif kita tadinya, jadi menggantikannya ke lebih positif tadi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kegiatan pemecahan masalah dari masalah kalian tadi yang kan saya sampaikan seperti gugup, kalian nggak pede ketika berolahraga tadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah melakukan penerapan tekniknya. Nah, di sini kakak mengambil teknik restrukturasi kognitif. Nah, di sini tahu nggak restrukturasi kognitif itu apa? Enggak, baru mendengar ya? Baru dengar. Nah, ini adalah salah satu teknik konseling di mana teknik ini adalah merubah pikiran negatif tadi itu menjadi lebih positif. Contohnya tadi yang kita jelasin tadi dari awal, contohnya ketika kita merasa gugup, merasa kayak dinilai orang dari belakang, padahal itu belum tentu benar, ya enggak? Nah, itu kita rubah menjadi lebih positif. Misalnya, saya lebih percaya diri ketika misalnya saya yakin bahwa teman-teman tuh mensupport kita gitu, mendukung kita untuk kegiatan kita nantinya gitu. Nah, paham ya sampai sini secara sekilas teknik dari restrukturasi kognitif itu, paham ya? Oke. Jadi tadinya kakak sudah nanya juga ke teman-teman di sini, pikiran apa yang sering muncul saat presentasi. Nah, kakak menanya tadi yang kita ulangi tadi, yang awal tadi. Pikiran tadi seperti gugup. Nah, itu kan salah satu salah satu pikiran yang negatif kan. Nah, negatif. Nah, itu perlu kita rubah teman-teman jadi lebih positif. Misalnya aku pasti berhasil gitu. Nah, misalnya aku pasti gagal, itu pasti aku berhasil ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pikiran negatif gitu ya. Oke. Jadi kakak mau menulis, kalian masing-masing tulis ya di kertas ini. Itu nanti bebas ini dibagi berapa, tapi ya ini aja ya.
dibagi satu dapat tiga, jadi pas lah ini ya, tuh orang 7 nanti dibagi satu orang ini dapat 3, dibagi gini ya. Nah ini nantinya kalian kalian bagiin jadi 3 dibagi ya. Nah dibagi jadi 3, nanti silahkan isi pikiran yang ketika kalian presentasi tadi gitu. Yang pertama pikiran negatif. Nah pikiran negatif dulu ditulis ya, ditulis masing-masing. Ini tidak mengikuti teman ya, sesuai dengan kalian masing-masing ya, paham ya sampai sini? Dibagi jadi 3. Perhatian untuk seluruh pengurus OSIS ke ruang OSIS sekarang juga, tolong diperhatikan terlebih dahulu ruangannya. Jika ruangan sudah siap baru panggil itu. Seluruh pengurus OSIS mohon untuk berkumpul di ruang OSIS, termasuk ketua kelas dan wakilnya. Terima kasih. Oke sudah? Oke. Nah, ini kan tadi sudah kita bagikan ya kertas masing-masing. Nah, itu silahkan kalian tulis pikiran negatif kalian terlebih dahulu ketika sedang tampil presentasi tadi. Misalnya, saya pernah tampil di depan, saya merasa gugup. Nah, gugup dalam hal ini adalah saya merasa bahwasanya teman-teman itu mengolok-olok saya dari belakang gitu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya sama. Jadi ini pikiran benar-benar pikiran negatif kalian. Memang saat keadaan kalian sebenar-benarnya ya. Jangan mengikuti teman-teman. Oke? Nanti kita jelasin ke teman-teman di sini di forum kita ini, konseling kita ini gitu ya. Oke, mungkin boleh sudah paham. Kalau bingung silakan bertanya kan. Ya. Pada saat tampil di depan presentasi gitu. Beli yo, kamu kenapa beli? Bawa aku, pengen. Lagi jadi aku. Beli bu. Bạn beli. Jadi apa? Kok để kamu kan bukan itu. Bạn beli. Bạn beli. Jadi kan tadi kita bahas masalah tentang kecemasan saat presentasi ya, dengan rasa gugup. Nah, terus di sini, nah ditulis di kertasnya itu pikiran negatif dulu. Nah, pikiran negatif. Jadi kan misalnya saya pernah presentasi nih, tapi teman-teman saya pernah menertawakan saya gitu. Nah, itu salah satu pikiran negatif. Nah, kita rubah ke pikiran positifnya gitu dari teman-teman. Paham ya? Silakan diisi.
Sudah? Sudah saja ya. Panjang. Oke. Sudah, posisi lagi persimbangannya. Oke. Oke. Jadi kan sudah kakak suruh ya menulis keadaan kalian sebenarnya, pikiran kalian ketika saat merasa gugup, merasa cemas saat presentasi di depan. Nah, di sini kata tanya di sini kita bahas sama-sama. Jadi silakan sebut, nanti sekeliling juga ya menyebutnya, dibaca, maksudnya dibaca ya apa yang kalian tulis tadinya gitu. Paham ke sini? Paham ya? Oke, baik, mungkin di sini boleh dari sebelah sini dulu untuk ininya, untuk membaca apa yang ditulisnya. Bisa dengar ya teman-teman? Oke, boleh. Saya ketika saya merasa gugup karena teman-teman saya menertawakan dari depan, karena itu saya merasa gugup. Oke, mungkin di sini boleh juga. Saya pernah gugup saat presentasi di hadapan umum. Saya merasa takut dan tidak percaya diri. Ketika ibu bicara, aku diketahukan bahwa Oke. saya merasa malu. Oke. Saat saya presentasi, saya perlu dikhawatirkan. Oke. Oke. Ini. Saya merasa gugup saat presentasi di depan dan teman-teman menertawakan saya. Oke, berarti hampir rata-rata sama ya semuanya kejadiannya ya. Ketika saat presentasi itu pasti merasa bahwasanya teman-temannya sering banget menertawakan kalian semua di sini ya. Oke. Nah, jadi kan tadi kita sudah memasuki mengidentifikasi pikiran negatif. Nah, terus di sini kita menggantikannya dengan pikiran negatif. Nah, pikiran positifnya. Nah, contohnya misal tadi kan adik-adik merasa bahwasanya ketika saat presentasi teman-teman menertawakan. Nah, itu kita rubah jadi pikiran positifnya. Jadi bagaimana caranya? Itu ya keadaan kalian masing-masing. Ketika misal kalian saat saat presentasi masih gugup, berarti kalian harus merubahnya gitu. Merubahnya, contohnya misal di sini ketika kakak sedang presentasi, apa yang perlu kakak rubah dari pikiran kakak? Kakak lebih kayak misalnya, saya harus lebih percaya diri, saya harus tidak menanggapi hal itu gitu. Nah, saya berubahnya dengan hal apa? Saya yakin dan percaya bahwa kemampuan saya itu lebih baik daripada orang-orang yang menertawakan saya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham kan? Nah, sudah silakan ditulis, dibalik lagi, ya tulis dari pikiran itu tadi lebih ke positifnya gitu. Ya, misalnya saya sudah belajar, misalnya, nah saya yakin karena usaha saya tidak salah gitu. Saya sudah belajar apa misalnya.
Sudah? Cek aja ya. Kapan? Yang mana? Oke. Sudah? Oke. Nah, boleh teman-teman merubah ya pikiran tadi. Katakan menyuruh kalian untuk menulis pikiran yang tadi sebutkan negatif tadi itu berubah menjadi positif. Nah, jika sudah sini dulu, nah boleh diulangi dulu ya untuk menceritakan, untuk menyampaikan apa ya, pikiran positifnya dari hal yang disebutkan tadinya. Mungkin boleh? Saya akan belajar lebih giat. Oke. Ini Pengurus OSIS dan ketua beserta wakil hitung-hitung 5 menit. Jika tidak ada di ruang OSIS maka kelas itu kita tiadakan 5, oke. 4, 3, 2, 1. Sudah, tidak usah begitu. Oke. Oke. Jadi pikiran positifnya bermacam-macam ya, yang teman-teman buat, yang teman-teman tulis. Nah, jadi kita sama-sama gitu ya untuk teknik ini untuk apa ya, untuk terus merubah pikiran negatif tadi lebih ke positifnya gitu. Jadi teman-teman tetap percaya diri dan tetap berusaha untuk apa ya, untuk menampilkan yang terbaik gitu. Kita buang rasa-rasa buang pikiran-pikiran yang negatif tadi gitu ya. Intinya jadi teknik ini itu adalah mengubah pikiran yang negatif itu menjadi lebih positif. Paham kesini ya teknik itu? Paham. Oke. Jadi di sini artinya kakak berharap selesai counseling ini kalian tetap lebih percaya diri lagi gitu ya untuk depannya gitu ya. Anggap aja teman-teman itu ya belum tentu teman-teman itu yang menertawakan kita lebih bagus dari kita, ya enggak? Gitu kan? Nah, langsung saja kita ke tahap permainan. Jadi kan tadi kan sudah CBP nih. Nah, sudah berubah pikir tadi. Nah, di sini kakak mau kita permainan dulu agar lebih percaya diri lagi gitu. Nah, di sini teman-teman paham semuanya? Paham ya? Oke. Di sini kakak bertanya pada kalian. Nah, sekarang setiap anggota menuliskan satu kelebihan yang dimiliki pada kertas tersebut. Nah, boleh di sampingnya, boleh di tadinya. Nah, boleh tulis satu kelebihannya. Ini yang cowok, boleh kelebihan kalian. Misalnya saya rajin belajar, itu kan salah satu kelebihan kalian kan. Nah, saya misalnya mudah bergaul dengan teman-teman, itu salah satu juga. Boleh banyak itu kelebihan. Kelebihan kalian kan kalian dia sendiri yang tahu. Misalnya saya suka apa, misalnya itu kan merupakan salah satu kelebihan. Nah, oke, boleh langsung saja ditulis apa lama-lama ya. Yang cowok silakan ditulis ininya, kelebihannya nantinya ya. Ya sudah. Kelebihan kalian yang tahunya, ya. Oke sudah. Oke sudah ya. Oke sudah. Oke boleh kita boleh teman-teman sampaikan di tahap counseling ini. Nah, mungkin boleh dari sebelah sini juga untuk kelebihan sampaikan. Saya bergaul dengan teman-teman yang lain. Oke, nih. Saya rajin belajar dan berteman. Oke. Rajin belajar. Oke, ini. Saya rajin. Oke, ini. Oke, ini. Oke. Oke. Oke, jadi tadi kan sudah kalian tulis kelebihan. Nah, itu boleh kelebihan tersebut itu boleh untuk menjadi sumber kekuatan kalian untuk menghadapi
kecemasan. Jadi kalian terapkan hal itu ke dalam kehidupan sehari-hari kalian, teman-teman ya. Jadi kalian sampaikan juga, misalnya saya lagi belajar, itu kan salah satu sumber kekuatan kalian untuk menghadapi kecemasan tadi, gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Jadi yang ini kita sudah masuk tahap pengakhiran dari proses konseling ini. Nah, jadi kan di sini kakak menyampaikan silahkan buat untuk komitmen kalian untuk mengurangi kecemasan diri. Nah, terus di sini contohnya misalnya komitmen itu misalnya saya akan mencoba berpikir positif ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya itu satu, dan saya akan mengurangi pikiran negatif saat menghadapi ujian. Nah, kakak mau komitmen kalian itu harus benar-benar kalian jalankan nantinya gitu ya. Nah, mungkin boleh di sini boleh perwakilan 2 orang komitmen kalian apa ya untuk kecemasan ini gitu ya. Oke, boleh ya dari sini dan cowok 1 ini ya, ini aja ya. Nah, jadi silakan ya, silahkan untuk membuat komitmen kalian untuk apa ya kedepannya apa ya untuk mengatasi atau mengurangi kecemasan tadinya gitu. Boleh? Jadi tulisannya saya akan mencoba berpikir lebih positif, misalnya saya lebih apa ya saya lebih ingin memperbaiki diri saya lebih baik lagi gitu. Boleh? Sampaikan aja komitmennya. Mungkin boleh teman-teman juga bantu kalau mau. Boleh. Oke, boleh. Boleh buat dua-duanya. Ya, lah. Saya lebih, misalnya saya mencoba untuk belajar lebih terus-menerus ketika sedang presentasi, misalnya gitu. Boleh? Yuk, jadi komitmennya seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan teman-temannya yang cowok itu ya. Jadi dia keren banget untuk mengatasi hal itu jadinya untuk itu ya. Nah, jadi di sini kakak menyampaikan lagi ya. Saya menyampaikan lagi bahwasanya saya berharap teman-teman di sini ataupun adik-adik di sini dapat melaksanakan komitmen yang secara konsisten. Jadi apa yang disampaikan oleh perwakilan teman-teman tadi itu bisa itu secara terus menerus gitu untuk di sini sudah ya proses konseling kita pada kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah aktif berpartisipasi, aktif sudah ingin menceritakan masalah tadinya, kecemasan diri pada adik-adik semuanya ya. Jadi di sini kakak sebagai konselor mohon maaf apabila ada kata yang salah. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hai dulu ya.